Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang di mata kuliah Sosiolinguistik di semester 5 ini. Baik, saya lihat presensinya. Oke, Mbak Putri hadir ya. Baik. Luar biasa, ini kelas 5A semuanya sudah hadir semuanya, ini sudah mengisi presensi. Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai variasi bahasa. Di minggu lalu saya sudah menjelaskan apa itu terkait dengan definisi kajian sosiolinguistik. Saya ingatkan kembali apa itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Nah, berarti ada apa? Ada hubungan. Hubungan seperti apa? Kita lihat. Di dalam masyarakat itu ada faktor sosial. Ada jenis kelamin, ada usia, tingkat sosial, bahkan ada etnisitas. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana laki-laki dan perempuan itu berbahasa? Nah, itu juga mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah usia. Usia ada usia anak-anak, usia dewasa, dan usia lanjut ya untuk kakek nenek kita. Nah, itu ternyata antara dewasa dengan usia yang sudah lanjut itu pun dalam berbahasa itu juga mempengaruhi bagaimana penyampaiannya. Kemudian tingkatan sosial. Nah, ini adalah stratifikasi sosial ya, berkaitan dengan tingkat sosial dalam masyarakat, bagaimana dia berposisi di masyarakat, apakah dia masyarakat biasa ataupun dia menjabat dalam tataran di masyarakat tertentu. Kemudian ada dari segi kekayaan ya, apakah dia mempunyai kekayaan yang banyak ataupun dia masyarakat biasa gitu. Nah, itu ternyata juga mempengaruhi bagaimana penyampaian bahasa. Kemudian etnisitas. Nah, etnisitas ini berkaitan dengan budaya, suku, asal kita dari mana. Antara orang Jawa, nah ini juga ada mahasiswa kita dari Sunda. Nah, ada perbedaan bagaimana masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda itu berbahasa yang nantinya juga akan berpengaruh dalam penyampaian bahasa mereka. Kemudian di dalam variasi bahasa, nah kita akan melihat ada 4 klasifikasi di dalam variasi bahasa ini. Yang pertama ada dialek, kemudian idiolek, register, dan slang. Masing-masing akan kita bahas pada hari ini. Dialek ini adalah variasi bahasa berdasarkan letak geografis. Ya, jadi misalnya saya ada di Jawa. Di Jawanya di Jawa mana? Jawa Tengah. Kemudian nanti akan kita bedakan sama-sama Jawa tetapi beda daerah seperti Yogyakarta. Nah, itu pun nanti dalam penyampaian berbahasa juga akan berbeda. Apalagi yang geografisnya sangat jauh. Misalnya Jawa dengan Sunda, Jawa Barat. Nah, itu akan memberikan perbedaan yang sangat signifikan. Begitu. Kemudian idiolek. Idiolek ini adalah variasi bahasa berdasarkan cara berbahasa seseorang. Nah, jadi yang membedakan dialek dengan idiolek, jika dialek tadi berdasarkan geografis, kalau idiolek ini berdasarkan individu. Setiap orang mempunyai cara atau kekhasan dalam berbahasa. Misalnya, saya berikan contoh, ada individu ketika menyampaikan bahasa dalam ruang formal seperti di dalam kelas ini ya. Nah, ada tekanan-tekanan atau ada stres begitu ya, sehingga banyak jeda. Misalnya saya contohkan, baik pada hari ini saya mau mengajar apa ya. Nah, jeda itu adalah kekhasan. Ada lagi orang yang hari ini kita akan belajar ya variasi bahasa ya, ada berapa banyak ya yang bisa kita catat ya. Itu juga kekhasan. Kemudian yang selanjutnya adalah register. Register ini adalah variasi bahasa berdasarkan keformalan. Kita berbahasa itu juga melihat situasi dan kondisi kita berada di mana, dengan
siapa berbicara, begitu juga akan mempengaruhi bagaimana penyampaian bahasa itu dilakukan. Gitu. Nah, register ini kita bagi menjadi dua, ada register berdasarkan tingkat keformalan. Di ruang formal ini berarti kita menggunakan bahasa yang baku. Tapi kalau nanti kita bertemu dengan kawan, dengan situasi yang santai, bahasa yang kita gunakan juga bahasa yang informal atau lebih santai. Kemudian juga berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Nah, ini Mbak Putri juga sering check out ya di Shopee ya. Bagaimana bahasa yang digunakan di dalam dunia bisnis ya, dalam komunikasi jual beli. Nah, itu juga berbeda dengan di bidang kedokteran, di bidang Polri ya, itu juga berbeda gitu. Ada istilah-istilah tertentu di dalam bidang bisnis ya, terkait dengan harga cabai naik tajam misalnya ya. Nah, itu juga akan berbeda ketika tajam yang digunakan di dalam misalnya perdapuran ya, pisaunya sangat tajam misalnya, ya kan berbeda. Walaupun nanti kita lihat secara kamus di dalam KBBI menawarkan beberapa pilihan makna. Nah, itu yang disebut tidak hanya secara tekstual tetapi secara kontekstual, melihat bagaimana penggunaan makna itu di dalam masyarakat. Kemudian ada kata operasi. Operasi di dalam bidang kesehatan dengan operasi di bidang Polri itu juga akan berbeda pemaknaannya. Nah, itu masuk di dalam register. Bagaimana kita memaknai sebuah variasi bahasa berdasarkan bidang-bidang tertentu dan situasi tertentu. Kemudian yang terakhir, slang. Nah, ini banyak yang digunakan oleh anak muda. Apa itu slang? Slang adalah bahasa gaul. Nah, bahasa gaul ini sangat populer dan bahkan pergantiannya sangat cepat sekali. Karena apa? Karena kompleks. Ya. Kenapa kompleks? Karena yang menggunakan itu banyak anak-anak muda dari berbagai macam daerah. Nah, itu semuanya juga menggunakan slang. Karena apa? Bahasa daerah, bahasa slang Grobogan pasti nanti juga berbeda dengan bahasa slang yang ada di Jakarta. Kemudian kaitannya dengan identitas sosial. Bagaimana bahasa itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa itu digunakan untuk alat ekspresi. Mengekspresikan, melihat, oh dia misalnya dari Sunda. Bagaimana dia mengekspresikan diri, menunjukkan identitasnya dari Sunda. Bagaimana dia seorang yang dari Jawa menunjukkan etnisitasnya dari Jawa, gitu. Jadi bahasa itu sebagai alat untuk mengekspresikan identitas individu atau kelompok, seperti gender, etnisitas, atau status sosial. Kita akan lihat bagaimana perkembangan penggunaan dialek, kemudian idiolek, register, dan slang dalam beberapa video yang ada di dalam YouTube. Teman-teman sudah diketahui semua bahwa YouTube itu tempat tidak hanya untuk hiburan, memberikan informasi, tapi juga untuk memberikan edukasi ya. Nah, ini salah satu konten yang saya pilih adalah tentang kuliner. Nah, di dalam kuliner ini pembuat videonya itu namanya food vlogger ya. Nah, bagaimana food vlogger itu bisa berkembang? Ternyata apa, di Indonesia ini ada banyak sekali food vlogger. Ada Great and Ken, kemudian ada Ria SW, kemudian ada Tan Boy Kun, kemudian ada Farida Nurhan ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana penyampaian mereka dalam menampilkan kuliner dari segi bahasa. Nanti kita akan lihat 4 poin tadi ya, secara dialek, idiolek, register, dan slangnya. Di sini dingin banget, parah sih. 3 derajat tapi kayak -1. Wah. Nah, tadi ya di sini tuh dingin banget ya. Nah, tadi bisa terlihat ada juga di sini tuh -1. Nah, ada ekspresi berlebihan ya, dingin banget. Nah,
kemudian adanya penggunaan bahasa asing, bahasa Inggris ya, -1. Nanti kita bisa melihat bahwa apakah ini ciri dari bahasa slang anak Jaksel ya, Jakarta Selatan ya. Nah ini juga nanti akan kita bedakan dengan food vlogger dari Farida Nurhan. Oke. Iya, ini jangan apa ini? Apa ini intinya? Terus dientepin, tapi enak banget. Nah, ada kata dientepin, ya. Kita bisa melihat ya. Oh, perbedaan dengan Ria SW dengan Farida Nurhan tadi sudah terlihat bahwa anak-anak Jakarta Selatan itu mencampurkan bahasa gaulnya itu dengan bahasa Inggris. Nah, tadi ada dientepin, entep ya, antep itu dari bahasa Jawa. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana penggunaan bahasa dari kedua food vlogger ini sudah terlihat perbedaannya. Ya, terlihat dari etnisitasnya sudah berbeda. Ya, yang satu dari Betawi ya, dari Jakarta, yang satu dari Jawa. Nah, itu akan terlihat gitu. Nah, dari beberapa video ini tadi saya meminta untuk mahasiswa itu nanti dapat mengelaborasi data-data yang ada di media sosial yang secara verbal ya, karena di media sosial itu kan misalnya di Instagram itu bahasa itu ditampilkan tidak hanya di video tetapi juga di kolom komentar juga ya. Nah, kalau di kolom komentar itu kita agak sulit mendeteksinya secara dialek atau idioleknya gitu. Tetapi kalau secara slangnya nanti kita bisa, sehingga perlu adanya pemetaan yang lebih menyeluruh. Maksud saya tidak hanya secara bahasa tulis, tetapi yang utamanya adalah dilihat dulu secara lisan. Nah, nanti tidak hanya lewat media sosial, tetapi juga teman-teman bisa mengelaborasinya itu melalui lingkungan sekitar di daerah mahasiswa masing-masing. Gitu. Saya kira itu penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lebih lanjut, dan nanti juga akan saya berikan link jurnal saya melalui jurnal Lexema. Ini adalah salah satu jurnal dari UIN Radin Mas Said, khusus jurnal bahasa dan sastra. Penelitian saya dari sini, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana bahasa yang digunakan food vlogger Ria SW di dalam menyampaikan review makanannya. Saya kira itu dari saya. Ada pertanyaan, silahkan. Baik Bu, saya izin bertanya terkait tadi bahwasanya kan ada dialek dan idiolek, dan saya lebih condong itu melihat fenomena itu bukan anak-anak Jaksel ya Bu, yang sering mencampur kodekan bahasanya gitu, penggunaan lebih dari satu bahasa, penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu dicampur. Begitupun juga ada beberapa tadi fenomena vlogger itu yang mereka memperlihatkan penggunaan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah kayak gitu. Nah, melihat fenomena tersebut, saya ingin meminta pandangan Ibu Elita itu bagaimana, apakah ini menjadi hal yang justru dinormalisasikan atau wajar-wajar saja, sedangkan saya pernah melihat artikel bahwasanya pencampur kode itu tidak baik seperti itu, dan juga apakah ini dapat berkemungkinan gitu merusak ciri khas dari bahasa daerah maupun bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Putri, luar biasa sekali, kompleks ya ini ya. Terkait dengan penggunaan bahasa slang yang digunakan oleh anak muda masa kini ya. Nah, saya kira itu adalah sebuah fenomena dari segi faktor sosial usia tadi ya, bahwa kita tidak memungkiri bagaimana perkembangan bahasa gaul itu sangat menjamur, digunakan oleh semua kalangan anak muda, dan bahkan itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bahasa nasional. Ketika mereka menggunakan bahasa di lingkungan formal juga, itu terkadang itu
sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena intensitasnya penggunaan bahasa slang itu jauh lebih banyak ketimbang penggunaan bahasa formal. Nah, apakah itu sebuah fenomena yang harus atau yang dinormalisasikan saja? Saya kira tidak. Maka dari itu kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, tidak hanya dosen, tidak hanya pegiat literasi, tetapi juga balai bahasa, duta bahasa, badan bahasa pun sekaligus. Apalagi ini juga visi misi dari badan dan balai bahasa untuk menginternasionalkan bahasa nasional ya, kemudian juga melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing tentunya. Nah, saya kira ini menjadi sebuah PR kita bersama, menggaungkan bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya apa? Baik itu tahu bagaimana penggunaan bahasa itu di mana, kapan, dengan siapa. Gitu. Jadi itu bukan sebuah bahasa gaul, tidak boleh digunakan. Gitu. Karena tadi berkaitan bahasa itu adalah bagian dari ekspresi. Jadi dibiarkan saja, artinya ada, bukan membiarkan biar penggunaannya bebas di mana, bukan. Saya kira sebuah ekspresi bahasa itu harus kita akui begitu. Oh, ini identitas dari sini bahasanya seperti itu. Tetapi kita harus memberikan informasi bahwa bahasa Indonesia itu digunakan secara baik dan benar. Baik itu sesuai dengan konteksnya. Kalau dia berada di situasi formal sehingga menggunakan bahasa yang formal. Kalau dia di situasi yang informal, silakan mau menggunakan bahasa santai, menggunakan bahasa slang, bahasa gaul, itu tidak masalah gitu. Kemudian secara benar itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya, kamu sedang menulis apa? Menulis penelitian, menulis jurnal, sehingga menggunakan bahasa yang baku. Gitu. Tetapi kalau Anda sedang menulis surat cinta, nah silakan menggunakan bahasa yang puitis, bahasa yang santai. Gitu. Nah, saya kira ini harus disampaikan kepada anak muda. Jika saya sangat sulit sekali menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, saya sangat sulit sekali menggunakan bahasa formal lisan begitu. Nah, bagaimana? Nah, caranya adalah komposisi antara penggunaan bahasa slang dengan bahasa formal itu harus diimbangi gitu. Jadi kalau memang dia intensitasnya lebih tinggi bahasa gaul, ya diimbangi dengan apa? Banyak membaca jurnal, banyak membaca buku teori, ya, sehingga ketika dia switch ke lingkungan yang formal, dia bisa menyesuaikan diri dengan apa yang sudah dia baca. Dia mempunyai kognisi atau kompetens sesuai dengan apa yang dia dapat, begitu. Jadi bagaimana kaitannya dengan performance seseorang? Itu berkaitan dengan kompetensinya. Bagaimana dia itu bacaannya seperti apa, pandangannya seperti apa, wawasannya seperti apa. Gitu. Saya kira kalau individu yang menyadari dan memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya kira dia bisa memilih bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi. Dan terima kasih teman-teman, pertanyaannya tadi luar biasa sekali ya. Tidak hanya Mbak Putri, tadi ada beberapa mahasiswa yang bertanya. Saya kira pertanyaannya itu dapat dikembangkan menjadi penelitian teman-teman. Gitu. Saya kira itu, terima kasih. Hari ini mempelajari tentang variasi bahasa yang nantinya teman-teman elaborasi, silahkan dikembangkan, diteliti. Minggu depan kita akan melihat bagaimana hasil sementara dari pandangan teman-teman terkait dengan variasi bahasa. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.